menjelaskan dengan logika begitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Oh iya, karena juga kan Buddha tadi mengatakan dana yang diberikan setelah memilih tadi itu dipuji oleh orang yang bijaksana begitu. Dengan contoh Dewa Indaka dan Dewa Angkura tadi begitu. Ya tetapi yang dimaksud oleh Buddha tentu ya dengan setelah menginvestigasi kemudian mendiskriminatkan begitu, itu dilakukan semuanya tanpa kilesa. Karena kalau Anda berdana sudah memilih objeknya yang ini lalu masih dipenuhi dengan kilesa, maka dana Anda juga tidak menjadi 3 akar dan superior. Mungkin ini saya ulang lagi saja ya, supaya Anda makin paham ya tentang dana itu ada yang 3 akar dan 2 akar ya, supaya Anda tahu. Dana yang 3 akar itu adalah dana yang Anda lakukan dengan disertai oleh 3 akar yang baik, yaitu tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa delusi. Sedangkan dana yang 2 akar itu adalah dana yang Anda lakukan dengan diikuti oleh 2 akar, yaitu tanpa keserakahan dan tanpa kebencian, tetapi tidak diikuti dengan kebijaksanaan atau tanpa delusi. Jadi dana yang 3 akar adalah dana yang disertai dengan kebijaksanaan tanpa keserakahan dan kebencian. Dana yang kedua adalah yang tidak disertai dengan kebijaksanaan tetapi disertai juga dengan tanpa keserakahan dan tanpa kebencian. Yang pertama adalah ketika Anda berdana, Anda tahu bahwa ini adalah karma baik yang akan menghasilkan buah baik, ya menghasilkan segala kebaikan buat saya, buat Anda. Karena hukumnya memang seperti itu. Ini hanya hukum begitu. Seperti kalau seseorang tangannya dimasukkan ke api, hukumnya ya tangan itu akan kebakar. Hanya hukum itu seperti itu. Nah, sedangkan dana yang dilakukan dengan tanpa kebijaksanaan adalah dana yang dilakukan dengan cara ikut-ikutan saja. Ya, dia tidak tahu bahwa ini adalah perbuatan baik yang akan menghasilkan buah yang baik begitu. Nah itu 3 akar dan 2 akar. Masing-masing dari dana yang 3 akar dan 2 akar masih dibagi lagi menjadi superior dan inferior. Jadi ada dana 3 akar yang superior, yaitu dana yang Anda lakukan ketika di 3 momen sebelum Anda berdana, pada saat Anda berdana, dan sesudah Anda berdana, dan Anda merenungkannya, bersyukur Anda sudah mendapat kesempatan untuk berdana, sadu, atau bahkan Anda melakukan pelimpahan jasa, kemudian Anda tutup dengan sadu. Di 3 momen tersebut tidak ada kilesa apapun yang muncul, maka dana Anda menjadi superior. Sebaliknya, kalau di salah satu dari 3 momen sempat ada kilesa muncul, maka dana Anda menjadi inferior. Ya, nah buahnya juga berbeda-beda. 3 akar superior berbeda dengan 3 akar yang inferior dan seterusnya. Ini hukum, ya hukum. Seperti kalau Anda menanam benih mangga, ya hasilnya nanti buah mangga dan seterusnya. Nah dalam konteks ini tadi Buddha mengatakan cara bekerjanya kebajikan seperti itu tadi. Ketika Anda berdana kepada orang yang hatinya bersih dari nafsu, kebencian dan delusi, maka buahnya bisa besar seperti itu gitu. Tapi ketika Anda berdana kepada orang yang tidak bersih, maka buahnya menjadi kecil begitu. Hukumnya seperti itu. Nah itulah mengapa kemudian Buddha mengatakan dana hanya dilakukan setelah Anda memilih dan memilah tadi gitu. Dana yang dilakukan dengan cara memilih dan memilah dipuji oleh orang bijaksana. Ya sebagai putu jana tentu saja tidak dipungkiri Anda semua masih menginginkan kehidupan yang baik. Siapa yang nggak ingin punya kehidupan yang baik? Tunjuk jari sini, ayo cepat ayo. Siapa ayo yang nggak mau punya kehidupan yang baik? Saya sumpahin bener terjadi nanti. Beneran terjadi loh lah. Mas. Semua putu jana pengen punya kehidupan yang baik, pengen terlahir di alam surga dan seterusnya. Itulah mengapa saya rasa sah-sah saja untuk mendapatkan kejadian yang seperti itu atau mengharapkan hal-hal yang seperti itu bagi putu jana kan. Tapi walaupun demikian kan Buddha kemudian mengajarkan bahwa kehidupan kita harusnya tujuannya adalah keluar dari samsara. Jadi begitu. Kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan lanjutan,
Ada seseorang hormat kepada sangga, tapi di rumah dia nggak hormat kepada orang tuanya. Ya masih untung lah daripada nggak hormat kedua-duanya juga. Udah ke sangga nggak hormat, ke orang tua nggak hormat gitu. Jadi kalau Henry mengatakan gimana ya tadi ya, kok apa tadi? Hormat ke sangga tapi kok tidak ke orang tuanya, bagaimana gitu. Ya mungkin ini satu proses, paling tidak dia memulai di satu sisi dia udah baik, nanti pelan-pelan dinasehati supaya dia juga hormat ke orang tuanya gitu. Jangan dinasehati, ngapain kamu hormat ke sangga, ke orang tua aja enggak. Oh berarti enggak usah hormat dua-duanya ya, nah malah jelek. Ya udah dinasehati aja baik-baik, kamu bagus loh. Kamu punya rasa hormat ke sangga, tapi kan juga lebih bagus, akan menjadi lebih sempurna kalau kamu juga hormat ke orang tua kan. Yuk, kalau kamu bisa hormat ke sangga, kenapa nggak bisa hormat ke orang tua? Gitu, ya. Nah jadi harus di breakdown seperti itu ya. Ya kadang kita juga nggak pernah tahu ya. Ada anak yang bermusuhan dengan orang tuanya, bisa jadi itu kebawa dari kehidupan lampaunya. Bisa saja terjadi, tapi walaupun demikian kan harus diputus ya, karma dari kehidupan lampau itu harus dihentikan segera. Kalau Anda kenal dengan orangnya, Anda nasihati saja baik-baik, bukan dicela. Oh kamu ini loh teladan loh, sebenarnya kamu baik loh kamu. Saya lihat kamu hormat sekali kepada sangga gitu. Tapi masih ada yang kurang nih ke orang tua, bisa nggak? Ke orang tua juga begitu, dinasihati aja yang baik-baik. Karena ada orang-orang itu atau orang itu berbeda-beda kecenderungannya, timbunan karmanya berbeda-beda. Ada seseorang yang cara buah karmanya masak itu dengan cara menghormat sangga dulu, orang tua belakangan. Ada yang menghormat orang tua dulu baru ke sangga belakangan dan seterusnya. Jadi kita tetap saja harus appreciate walaupun kita tidak mengapresiasi rasa tidak hormat dia kepada orang tuanya ya. Hormat kepada sangga adalah perbuatan baik, tapi tidak hormat kepada orang tua itu perbuatan buruk. Jadi jangan disambungkan, jangan diambil secara satu keseluruhan. Kamu hormat ke sangga tapi nggak hormat ke orang tua berarti kamu jelek. Enggak, di breakdown. Hormat kepada sangganya itu bagus, hormat kepada orang tuanya nggak bagus. Nah Anda bisa jelaskan seperti itu gitu ya. Nah, atau kalau Anda paham hukum karma bisa dijelaskan lebih jauh lagi. Hati-hati loh. Kalau nanti karma kamu yang tidak hormat ke orang tua itu berbuah menghasilkan kelahiran kembali. Misalkan menjadi binatang. Terus karma yang hormat ke sangganya berbuah di kehidupan sehari-hari. Kamu nanti jadi binatang yang dihormati oleh binatang-binatang lain loh, mau gitu. Nah, kalau Anda bisa mengupas sesuai hukum karma seperti itu kan bagus gitu. Pilih jadi binatang dihormati oleh binatang-binatang lain, atau pilih jadi manusia atau dewa dihormati oleh semua manusia dan dewa gitu. Ya, jadi jangan memberi peluang celah untuk terlahir di apaya. Tidak hormat pada orang tua akan menghasilkan kelahiran di apaya loh. Ya. Ya, tapi kan saya hormat kepada sangga. Iya, kamu nanti jadi binatang yang dihormati, terhormat. Begitu Henry, terima kasih. Terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Berikutnya kita akan beralih kepada penanya yang berada di ruang Zoom, kepada Bapak Hoksin. Kami persilahkan. Bandami Bante, perkenalkan saya Hoksin dari Pontianak. Nah, maaf Bante, ini kan berhubungan yang pada minggu yang lalu dalam praktekan Brahma Wihara itu kan ada meta, karuna, mudita, dan PK. Biasanya kan saya ada waktu luang atau di perjalanan memancarkan itu, tapi kita ada kita pertama kita pancarkan dari diri sendiri maksudnya dari khusus ke umum Bante. Jadi kita ada membayangkan misal orang yang kita sayangin atau itu boleh nggak Bante? Nah, dan kedua biasa diakhiri dengan mengucapkan dalam batin udang pojemi. Mungkin itu aja Bante. Iya,
Terima kasih Bante. Tergantung Pak Hoksin dari Pontianak. Orang yang Anda sayangi itu keluarga, tapi Iya, dia Bante. lawan jenis. Semuanya, mungkin pertama dari sendiri, orang tua, keluarga, istri, anak, sampai nanti semua makhluk, Bante. Iya. Dari khusus ke umum, Bante. Iya. Jadi sebenarnya untuk tahapan awal jangan ke yang lawan jenis terlebih dahulu dan jangan juga ke orang yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Kenapa? Enggak, Bante. Karena kalau di awal itu kan melatih meta itu Pak seperti menyalakan api Pak. Jadi ini ada 4 bahan bakar. Yang pertama adalah kayu kering, yang kedua adalah kayu setengah kering, yang ketiga adalah kayu yang agak basah, yang keempat kayu basah. Kita ingin menyalakan semuanya supaya apinya menyala semua. Kita nggak bisa menyalakan dari kayu yang basah dulu. Ya, kita harus menyalakannya dari kayu yang kering dulu. Kalau mau menyalakan api, kayu yang basah itu adalah musuh-musuh kita, orang yang kita benci dan orang yang membuat kita jengkel. Itu kemudian lawan jenis itu juga bisa dikategorikan ke sana karena akan bisa memunculkan nafsu. Kemudian orang yang sudah meninggal dunia juga itu termasuk di sana karena bisa memunculkan rasa sedih, sesal dan lain sebagainya. Jadi yang aman adalah nyalakan dulu dari kayu yang paling kering dulu, yaitu diri kita sendiri, karena pada dasarnya semua orang itu mencintai dirinya sendiri. Ya, pada dasarnya seperti itu ya. Jadi kita nyalakan api meta terhadap diri kita sendiri dan jangan buru-buru pindah ke objek yang lain sebelum perasaan cinta kasih dan bahagia terhadap diri sendiri itu muncul, Pak. Nah, itu bisa dilakukan selama berjam-jam sampai apinya itu menyala, Pak. Itulah mengapa biasanya saya tidak begitu merekomendasikan praktek meta yang seperti ini. Saya biasanya akan merekomendasikan Anda bermeditasilah dulu untuk mencapai konsentrasi yang cukup dulu gitu. Karena ketika Anda sudah mencapai konsentrasi yang cukup, batin Anda sudah mahakusala dulu ini. Ketika batin ini mahakusala, biasanya akan lebih mudah untuk memunculkan meta. Apalagi kalau Anda itu bisa mencapai jhana. Maka dengan kesadaran jhana ya, dengan upacara samadhi ya, itu akan juga jauh lebih mudah untuk memunculkan meta gitu ya. Upacara samadhi ini kan juga mahakusala cita, tapi dia kualitasnya udah sangat-sangat bersih gitu, karena dia baru saja berada di dalam jhana untuk berjam-jam dan selama berjam-jam itu kilesa khususnya panca niwarana tidak pernah muncul di sana. Jadi ketika keluar dari jhana, batin itu masih bersih. Ya, masih jauh dari kilesa. Nah, batin yang seperti itu biasanya akan lebih mudah untuk dilatih atau untuk dipakai untuk mempraktekkan meta. Jadi latihlah terhadap diri sendiri terlebih dahulu ya. Kemudian setelah api itu menyala, artinya Anda sudah bisa merasakan meta itu terhadap diri Anda sendiri, Anda baru pindah kepada orang-orang yang Anda sayangi, dan itu pun harus yang berjenis kelamin sama loh. Ya, Anda bisa mungkin Anda pancarkan kepada anak laki-laki Anda gitu, atau kepada ayah papa Anda kalau masih hidup begitu, atau kepada siapa saja yang Anda sayangi, Anda hormati gitu ya. Dan sampai kemudian syukur-syukur Anda bisa melihat potret dia, wajah dia secara mental begitu. Biasanya wajahnya akan bisa tergambar, terbayang ketika Anda pejam mata seperti itu ya, jernih, cemerlang begitu. Nah, pada saat itu Anda akan merasakan kualitas meta di dalam diri Anda yang Anda pancarkan kepada wajah yang di depan Anda tersebut gitu. Kemudian kalau meta yang kedua ini udah berhasil, Anda pancarkan meta itu ke objek yang netral ya, majjata. Anda tidak begitu menyayanginya, tapi Anda juga nggak membencinya, biasa-biasa aja. Mungkin kepada sopir Anda,
mungkin kepada satpam di kompleks Anda, mungkin kepada abang penjual bakso gitu, atau siapapun ya yang netral gitu, dan Anda renungkan, syukur-syukur Anda bisa memunculkan wajahnya secara mental ketika Anda memejam mata, dan ketika wajahnya, tubuhnya biasanya wajah itu muncul, kemudian Anda pancarkan meta kepada yang bersangkutan, dan setelah itu baru yang keempat, kayu yang paling basah. Kenapa? Dalam level yang ketiga ini batin Anda sudah menjadi semakin lentur. Batin Anda sudah menjadi dipenuhi oleh meta karena sudah dipakai untuk memancarkan meta kepada 3 objek, diri Anda sendiri, orang yang Anda sayangi, dan objek yang netral. Sehingga batin sudah menjadi penuh meta, kualitas metanya menjadi sangat kuat, sehingga ketika Anda masuk ke objek yang keempat, yaitu musuh atau orang yang Anda benci, begitu, batin Anda sudah tidak akan bisa diserang oleh kemarahan dan kebencian lagi. Jadi pada saat itu Anda panggil wajah orang tersebut dan Anda pancarkan meta kembali. Dan biasanya seringkali ya kalau si penerimanya itu secara spiritual bagus, dia bisa merasakan kalau dia baru saja mendapatkan meta. Dia nggak sadar bahwa itu meta yang dipancarkan oleh orang yang membenci dia atau yang dia benci, tetapi paling tidak setelah itu hubungan biasanya akan membaik. Tapi tentu saja meta juga tidak akan bekerja pada orang yang secara spiritual tumpul gitu. Ya, contohnya juga Buddha banyak kan, sering kan dimusuhi oleh Dewa Datta. Saya rasa Buddha juga memancarkan meta terus loh ke Dewa Datta. Ya, tapi kan tidak hasilnya tetap saja Dewa Datta memusuhinya gitu. Tapi contoh yang paling spektakuler ya apa yang dilakukan Buddha terhadap gajah yang ganas yang mau menabrak beliau itu ya. Itu kan contoh meta yang bagaimana beliau bisa melembutkan gajah tersebut gitu. Begitu Pak Hoksin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sadu. Terima kasih.